Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Baik, di sini kami dari kelompok 6, ada Narinda, Alivia, Alfiani, Dini, Gista, dan Aisyah akan memaparkan materi terkait kajian kontemporer tentang pendidikan keluarga pada mata kuliah pendidikan komparatif kali ini. Silakan disimak. Pendidikan merupakan kegiatan untuk membimbing anak manusia menuju kedewasaan dan kemandirian. Hal ini dilakukan guna membekali anak untuk menapaki kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari perspektif manusia dan kemanusiaan. Nah, pendidikan keluarga oleh para orang tua dilakukan untuk mempersiapkan dan mendampingi anak memasuki sekolah. Pelibatan orang tua dan kemitraan satuan pendidikan dengan orang tua dalam menumbuh kembangkan prestasi maupun karakter anak juga telah diterapkan di negara-negara lain seperti di Jepang, Amerika, Finlandia, dan tidak ketinggalan pula pendidikan keluarga di Indonesia. Berikut adalah poin pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama ada potret pendidikan keluarga di kawasan Asia atau Jepang. Yang kedua ada potret pendidikan keluarga di kawasan Amerika Serikat. Yang ketiga ada potret pendidikan keluarga di kawasan Eropa atau Finlandia. Yang keempat ada potret pendidikan keluarga di Indonesia. Dan yang terakhir ada contoh kasus beserta solusinya tentang pendidikan keluarga. Oke, yang pertama ada potret pendidikan keluarga di Asia, terutama di wilayah Jepang ya teman-teman. Nah, jadi pendidikan keluarga oleh para orang tua dilakukan untuk mempersiapkan dan mendampingi anak memasuki sekolah. Nah, perlibatan orang tua dan kemitraan satuan pendidikan dengan orang tua dalam menumbuh kembangkan prestasi maupun karakter anak juga telah diterapkan di negara-negara lain. Salah satunya ada Jepang, melalui 2 program yaitu Family Community dan Parent Advisory Committee. Lalu berikut ini adalah bentuk pelibatan dan kemitraan orang tua dengan sekolah di Jepang. Yang pertama ini adalah bentuk program yang melibatkan orang tua dengan sekolah ya teman-teman. Nah, yang pertama ada pelibatan orang tua melalui kunjungan guru ke rumah untuk membicarakan kemajuan prestasi siswa. Yang kedua, orang tua dan guru melakukan komunikasi secara kontinu. Yang ketiga, guru memberikan buku catatan, buku penghubung siswa untuk dibawa ke rumah dan diberikan kepada orang tua. Yang keempat, buku berisi catatan perkembangan kemajuan prestasi siswa dan kegiatan yang dilakukan siswa di sekolah. Dan yang kelima, orang tua merespon catatan yang ditulis guru, hingga orang tua dapat mengetahui keadaan siswa di sekolah. Nah, lalu apa sih tujuan dari pelibatan orang tua dengan sekolah ini? Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan hubungan orang tua dengan sekolah melalui 2 program. Yang pertama ada program Family Community dan yang kedua ada program Parent Advisory Committee. Dan hasil yang dicapai dari pelibatan kemitraan orang tua dengan sekolah ini ada 3. Yang pertama ada terciptanya jalinan komunikasi efektif antara guru dan orang tua melalui buku penghubung, karena orang tua aktif merespon apa yang dilaporkan guru melalui buku penghubung. Yang kedua, meningkatkan kemitraan orang tua dan sekolah. Dan yang terakhir, kegiatan dapat lebih berkembang. Terdapat 3 pilar penting dalam dunia pendidikan, yakni keluarga, satuan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Ketiga pilar dalam pendidikan itu harus saling mendukung dalam membangun karakter yang baik.
Nah, di Jepang sendiri, keluarga merupakan basis dan mata rantai terdepan dalam sistem pendidikan. Keluarga merupakan salah satu mata rantai kehidupan yang paling esensial dalam perjalanan hidup anak manusia, sekaligus menjadi awal mula pendidikan itu dikenalkan. Nah, berikut ini pendidikan yang diajarkan orang tua Jepang terhadap anaknya agar bisa tumbuh berkembang dengan baik. Yang pertama, anak-anak diajari untuk berempati. Berempati sendiri artinya memahami perasaan dan keadaan orang lain atau lingkungan. Pentingnya rasa empati bagi anak dapat mengembangkan rasa teposaliro atau tenggang rasa dan juga dapat melatih kepekaan sosial anak. Lalu yang kedua, membiasakan tradisi disiplin. Sejak kecil, anak-anak Jepang sudah diperkenalkan nilai-nilai kedisiplinan oleh orang tuanya. Jika terjadi pelanggaran disiplin, maka orang tua tidak segan-segan menghukum sang anak, misalnya dengan cara memukul bagian tubuhnya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, penanaman nilai falsafah Gambaru. Menurut Kamus Bahasa Jepang, Doko Mademo Nintas Shite Doryokusuru, atau bertahan sampai kemanapun juga dan berusaha habis-habisan. Gambaru sendiri terdiri dari dua karakter, yaitu karakter keras dan mengencangkan. Jadi, gambaran yang bisa didapat dari paduan karakter ini adalah mau sesusah apapun itu persoalan yang dihadapi, kita mesti keras dan terus mengencangkan diri sendiri agar kita bisa menang atas persoalan itu. Yang selanjutnya adalah potret pendidikan keluarga di kawasan Amerika Serikat. Tujuan pendidikan keluarga diantaranya adalah memelihara dan melindungi anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Perlibatan orang tua dan kemitraan satuan pendidikan dengan orang tua dalam menumbuh kembangkan prestasi maupun karakter anak juga telah ditetapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat sendiri, yang berupa Parent-Teacher Association. Praktik baik pendidikan karakter di negara Amerika Serikat ini dipilih sebagai perwakilan negara di luar wilayah Asia yang memiliki multikultural dan menganut sistem liberal, sehingga budaya mereka dilandasi oleh ideologi atau paham kebebasan. Selanjutnya, perlibatan kemitraan orang tua dengan sekolah di Amerika Serikat. Yang pertama, ada dari bentuk program, yang meliputi berbentuk organisasi formal yang terdiri dari orang tua, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Lalu, organisasi ini memfasilitasi keterlibatan orang tua di sekolah yang disebut Parent-Teacher Association. Lalu, yang kedua, ada tujuan untuk merealisasikan potensi anak, yaitu dengan meningkatkan keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam hal mengadvokasi siswa. Lalu yang selanjutnya, aktif membuat program pelatihan dan operasional sekolah. Yang ketiga, ada hasil. Siswa diharapkan untuk lebih kreatif, siswa mampu mengeksplorasi diri sendiri, memiliki prestasi di bidang seni dan budaya, dan mampu berpikir kreatif. Yang selanjutnya, ada tujuan sistem pendidikan di negara Amerika Serikat secara umum dirumuskan dalam 5 poin sebagai berikut. Nah, sebelum menuju pada 5 poin tujuan sistem pendidikan di negara Amerika Serikat, di negara Amerika Serikat sendiri, sistem pendidikan mencerminkan ciri dari sistem pemerintahan di sana, yaitu federal dengan desentralisasi melalui pemerintahan negara-negara bagian. Penanggung jawab utama sistem pendidikan di sana adalah Departemen Pendidikan Pemerintah Federal di Washington DC. Namun, kegiatan sehari-hari didelegasikan penuh kepada pemerintah di setiap negara bagian yang kemudian mendelegasikannya lagi kepada kantor pendidikan distrik dan kepada badan-badan penyantun college dan universitas. Sebagaimana dideskripsikan di atas, bahwa karakteristik utama politik sistem pendidikan di negara Amerika Serikat sendiri adalah menonjolnya desentralisasi. Pemerintah pusat sangat memberi otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah di bawahnya, yaitu negara bagian dan pemerintah daerah distrik. Kemudian Amerika Serikat sendiri tidak mempunyai sistem pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, akan tetapi bukan berarti tidak ada rumusan tentang tujuan yang berlaku secara nasional.
Nah, adapun tujuan sistem pendidikan di negara Amerika Serikat secara umum dirumuskan dalam 5 poin sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai kesatuan dalam keragaman. Yang kedua, untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. Yang ketiga, untuk membantu pengembangan individu. Yang keempat, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Dan yang terakhir, untuk mempercepat kemajuan nasional. Di luar 5 tujuan sistem pendidikan di Amerika Serikat tersebut, di Amerika Serikat mengembangkan visi dan misi pendidikan gratis bagi anak usia sekolah untuk masa 12 tahun pendidikan awal dan biaya pendidikan relatif murah untuk tingkat pendidikan tinggi. Materi selanjutnya yaitu potret pendidikan keluarga di kawasan Eropa, yaitu Finlandia. Di balik sistem pendidikan dan kurikulum yang sangat mendukung tumbuh kembang anak, sehingga segala potensinya terasah dan terungkap, ternyata peranan orang tua juga sangat kuat. Di Finlandia, kemitraan orang tua dan guru sudah terbentuk secara konsep dan aksi. Bahkan bisa dikatakan telah terjalin persahabatan antara guru dan orang tua dalam hal mendidik anak. Masyarakat Finlandia sangat menghargai pendidikan. Hal ini dapat dilihat terutama dari penghargaan masyarakat terhadap profesi guru. Suasana kekeluargaan yang akrab antara orang tua murid dengan guru sangat terasa di dalam rumah-rumah warga Finlandia. Orang tua sangat sedikit memaksa anaknya untuk berprestasi tinggi, dan ini pun mereka lakukan dalam jangkauan yang wajar. Finlandia menggunakan filsafat pendidikan yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki sesuatu untuk disumbangkan, dan mereka yang mengalami kesulitan di mata pelajaran tertentu semestinya tidak ditinggalkan. Peran orang tua siswa di Finlandia juga memiliki andil atas prestasi sekolah yang mengesankan ini. Ada budaya membaca di kalangan anak-anak di rumah dan keluarga. Harus mengadakan kontak berkala dengan guru anak mereka. Mengajar adalah karir prestisius di Finlandia. Anak-anak belajar dalam suasana yang santai dan informal. Finlandia juga menerapkan pendidikan antisipatoris, yaitu untuk setiap bayi yang lahir kepada keluarganya diberi maternity package yang berisi 3 buku bacaan untuk ibu, ayah, dan bayi itu sendiri. Alasannya, yaitu pendidikan dasar anak usia dini adalah tahap belajar pertama dan paling kritis dalam belajar sepanjang hayat. Sebesar 90% pertumbuhan otak terjadi pada usia balita, dan 85% brain patch berkembang sebelum anak masuk SD. Adapun metode mendidik anak yang dilakukan oleh para orang tua di Eropa dapat membantu dalam menumbuhkan anak dengan pribadi yang lebih disiplin dan mandiri. Berikut adalah cara mendidik anak yang dilakukan oleh keluarga-keluarga di Eropa. Yang pertama, metode time out untuk menghindari kekerasan. Peran orang tua di Eropa umumnya sangat menghindari kekerasan dalam mendidik anak. Mereka lebih memilih cara yang lebih tegas, yaitu salah satunya dengan metode time out. Caranya adalah orang tua dapat memberikan waktu bermain untuk anak-anak. Jika waktu tersebut sudah habis, maka orang tua bisa mengatakan bahwa waktu bermain sudah selesai dan kini saatnya tidur siang. Metode ini juga bisa digunakan saat si anak berbuat nakal. Caranya adalah meminta anak untuk berdiam diri di kursi dan dalam hitungan waktu tertentu di bawah pengawasan orang tua. Jika ia melanggar, maka orang tua dapat mengulang hitungan dan si anak harus kembali ke kursinya hingga ia jera dan tidak nakal lagi. Dalam menjalankan metode ini, orang tua harus tegas dan tidak mengikuti kemauan anak meskipun ia merengek dan menangis. Yang kedua, melepas anak pergi ke sekolah sendiri. Di Eropa, orang tua selalu membiasakan anak untuk naik kendaraan umum dan pergi ke sekolah sendiri.
Cara ini dapat menumbuhkan sikap mandiri pada diri anak. Metode ini yaitu tidak membiasakan diri untuk menunggu anak di sekolah. Jadi, biarkan si anak beraktivitas sendiri di sekolah agar ia menjadi lebih mandiri dan orang tua bisa menjemputnya kembali pada saat jam pulang sekolah. Yang ketiga ada makan sendiri di meja makan. Sejak kecil, anak-anak di Eropa sudah terbiasa makan sendiri tanpa disuapi oleh orang tua atau babysitter mereka. Meskipun aktivitas makannya terlihat berantakan, cara mendidik anak ini yaitu biasakan anak untuk makan sendiri sejak dini. Jika ia menangis dan mogok makan, maka orang tua harus tetap tegas. Tak perlu khawatir, anak akan kelaparan karena saat mereka merasa lapar, maka ia akan makan dengan sendirinya, mengikuti instingnya. Jadi, sediakan saja beragam jenis makanan sehat dengan kandungan gizi yang seimbang untuk anak. Yang keempat, mengajak anak keluar rumah setiap hari. Saat cuaca cerah, tak ada alasan bagi orang tua di Eropa untuk tidak mengajak anak pergi keluar rumah. Itulah alasan mereka mengapa banyak taman bermain yang sangat terawat di negara-negara Eropa. Metode mendidik anak ini sangat baik agar anak tidak kena bermain gadget dan bisa lebih bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Dengan bermain di luar, maka kemampuan motoriknya pun akan semakin terasa. Yang terakhir yaitu tidak gengsi memuji anak. Orang tua di Eropa terbiasa memberi anak kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dan mengambil keputusannya sendiri. Bahkan, mereka tidak segan memuji anak-anaknya saat baru saja mengambil keputusan yang tepat. Metode ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan melatih sikap bertanggung jawab diri pada anak. Orang tua mencoba untuk tidak gengsi memuji anak jika ia melakukan hal tidak benar dan juga dapat memberikan reward kecilan. Dengan begitu, maka ia akan lebih termotivasi dan percaya diri untuk membuat atau berbuat yang lebih baik di masa mendatang. Potret pendidikan keluarga di Indonesia. Di Indonesia, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga atau yang bisa disingkat Ditpendikkel telah melaksanakan program pendidikan keluarga di satuan pendidikan pada trimester akhir tahun 2015 melalui pelibatan keluarga yaitu orang tua dan juga masyarakat. Program pendidikan keluarga berperan dalam memberdayakan satuan pendidikan menjadi ekosistem pembelajaran yang kondusif melalui kemitraan dengan orang tua, serta meningkatkan kesadaran orang tua agar peduli dan terlibat dalam memajukan pendidikan anak-anak mereka. Selain dengan orang tua, satuan pendidikan bekerja sama pula dengan masyarakat pegiat pendidikan dalam membentuk karakter dan budaya prestasi peserta didik, sehingga tercapai keharmonisan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari serangkaian program ini adalah untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan keluarga bagi penduduk Indonesia melalui satuan pendidikan. Realisasi program pendidikan keluarga melalui satuan pendidikan telah dilakukan oleh Kemendikbud melalui program-program yang diluncurkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. Selanjutnya, pendidikan yang perlu dikembangkan dalam keluarga. Yang pertama, menanamkan pendidikan agama. Masa yang paling baik untuk menerapkan dasar-dasar hidup beragama adalah masa kanak-kanak. Pelibatan anak pada ritual keagamaan dan penghayatan hidup beragama menjadi hal yang perlu terdesain dengan baik, bukan hanya sekedar mengikuti kelaziman. Kehidupan keluarga hendaknya mampu memberikan suatu kondisi kepada anak untuk mengalami suasana hidup keagamaan. Yang kedua adalah menanamkan pendidikan moral. Penanaman moral bagi anak tercermin dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh oleh anak, dan segala nilai yang dikenal anak akan melekat pada orang-orang yang disenangi dan dikaguminya, dan melalui inilah salah satu proses yang ditempuh anak dalam mengenal nilai-nilai dalam kehidupan. Dengan kepemilikan moral yang baik,
manusia akan memiliki perilaku yang sinkron dengan sifat-sifat kemanusiaan yang luhur dan beradab. Keluarga adalah tempat paling baik penyemaian sifat dan karakter moral. Yang ketiga ada menanamkan nilai-nilai sosial. Keluarga merupakan lembaga internalisasi nilai-nilai sosial, yaitu nilai-nilai yang mewarnai harmonis tidaknya kehidupan bersama antara manusia. Dalam keluarga, anak belajar berbagai peran, berbagai kepentingan, berbagai hak dan juga kewajiban, membentuk kesepakatan sosial dan juga belajar menyusun struktur sosial sebagaimana kehidupan di masyarakat. Yang keempat adalah mengembangkan keterampilan kerumah tanggaan. Secara alamiah, keterampilan kerumah tanggaan diajarkan dari generasi senior kepada generasi junior melalui kehidupan sehari-hari secara informal. Contohnya di rumah anak-anak belajar menyelesaikan sendiri kebutuhan kerumah tanggaannya, seperti membersihkan kamar tidur, membersihkan lingkungan rumah, mencuci pakaian, merapikan buku, menyiapkan makanan yang menjadi kebutuhannya. Selanjutnya yang nomor 5 adalah menanamkan keterampilan okupasional dan juga vokasional. Keterampilan okupasional adalah keterampilan yang terkait dengan penyelesaian urusan-urusan pribadi sampai dengan memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri. Sedangkan keterampilan vokasional adalah keterampilan yang terkait dengan kemampuan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi tingkat dasar dan yang menghasilkan nafkah. Pembelajaran okupasional dan juga vokasional diajarkan dalam keluarga secara informal. Pada tingkatan tertentu dan situasi tertentu, keterampilan vokasional diberikan pula melalui pendidikan non-formal, melalui kursus-kursus keterampilan. Yang selanjutnya adalah strategi pendidikan keluarga. Strategi pendidikan dalam keluarga tidak bisa disebutkan secara spesifik sebagai sebuah strategi tertentu, karena setiap keluarga akan memiliki ciri khasnya masing-masing, karena input juga berbeda sehingga proses dan juga output akan berbeda pula. Berikut prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter. Yang pertama, berkelanjutan. Berkelanjutan ini mengandung makna bahwa proses pengembangan pendidikan keluarga merupakan sebuah proses panjang, dimulai dari awal peserta didik dalam kandungan ibunya sampai selesai suatu saat nanti sampai meninggal dunia. Yang kedua ada melalui semua aktivitas dan interaksi dalam keluarga. Untuk mengembangkan diri dan mengembangkan budaya, perlu adanya proses pengembangan yang dilakukan melalui setiap aktivitas atau kegiatan. Yang ketiga adalah kompetensi tidak diajarkan tetapi dikembangkan melalui proses belajar berkelanjutan. Sehingga kompetensi yang diajarkan dalam pendidikan keluarga bukanlah bahan ajar biasa. Tidak semata-mata dapat ditangkap sendiri atau diajarkan, tetapi lebih jauh diinternalisasi melalui proses belajar tematik integratif, yang artinya nilai-nilai tersebut tidak dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, ataupun fakta seperti dalam mata pelajaran. Yang keempat adalah proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan juga partisipatif. Prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan dalam keluarga dilakukan oleh semua anggota keluarga secara bersama, di mana antara anggota keluarga bisa saling bertukar peran sebagai pendidikan dan sebagai peserta didik. Selanjutnya adalah keteladanan, di mana orang tua atau anggota keluarga yang lebih senior harus menunjukkan keteladanan yang mencerminkan nilai-nilai yang ingin dikembangkan. Yang terakhir adanya kesadaran sebagai proses pembelajaran. Pihak pendidik harus senantiasa menyadari bahwa setiap aktivitas dalam keluarga dilaksanakan melalui proses belajar setiap materi pelajaran atau kegiatan yang dirancang khusus untuk pendidikan. Setiap kegiatan belajar mengajar mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif,
afektif, dan juga psikomotorik secara terintegrasi. Nah, untuk yang selanjutnya, pada topik bahasa nomor 5, kita akan sama-sama membahas terkait contoh kasus tentang pendidikan keluarga beserta solusinya. Nah, pada bahasan yang pertama, kita akan sama-sama membahas terkait kasus yang berhubungan dengan topik. Di sini kasus yang kita ambil adalah penumbuhan budi pekerti dan motivasi berprestasi siswa sebelum program pendidikan keluarga menuju satuan pendidikan. Nah, di sini berbagai satuan pendidikan sudah melaksanakan penumbuhan budi pekerti dan pemotivasian untuk berprestasi kepada siswanya dengan kadar yang sangat beragam dan tidak merupakan program khusus. Nah, nampaknya semua kepala sekolah satuan pendidikan, terutama pendidikan formal, sudah memahami dua esensi pendidikan tersebut, yaitu pendidikan di satuan pendidikan adalah untuk membentuk lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, namun sekaligus dapat memiliki karakter yang baik. Nah, penyampaian pesan-pesan pendidikan keluarga dan pemotivasian siswa untuk berprestasi kepada orang tua oleh satuan pendidikan dilaksanakan baik melalui pertemuan-pertemuan formal dan pertemuan yang informal seperti itu. Nah, pertemuan formal itu dilaksanakan pada saat apa aja sih? Yang pertama, penerimaan peserta didik baru, setiap awal tahun ajaran baru, pengambilan raport, atau orang tua berkonsultasi langsung dengan pendidik. Nah, pertemuan-pertemuan tersebut merupakan hal yang mungkin sudah rutin gitu dilakukan oleh dan pasti sudah rutin dilakukan oleh setiap sekolah, dan itu dinamakan pertemuan yang formal. Lalu pertemuan informal itu yang seperti apa? Nah, contoh kasus nih di SMK di kota, salah satu di SMK di Kota Palu biasanya memanfaatkan waktu luang pada orang tua yang sedang menjemput anaknya. Jadi di waktu luang orang tua menjemput anaknya tadi diberikan sebuah penyampaian informasi atau pesan-pesan pendidikan yang dapat keluarga lakukan untuk menumbuhkan karakter atau kepribadian anak dengan pertemuan yang informal. Mengapa informal? Karena pertemuan tersebut dilakukan tidak ada jadwal gitu. Jadi yang memberikan materi adalah guru piket yang sudah ditentukan atau yang sudah dijadwalkan setiap harinya. Nah, contoh berikut merupakan suatu kepedulian suatu pendidikan gitu terhadap karakter peserta didiknya yang dilakukan melalui pencarian informasi oleh guru didik. Nah, seperti juga ada nih contoh kasus di SMP di Kota Pekanbaru. Di sini misalkan siswa SMP di Kota Pekanbaru ini tidak hadir atau tidak atau tanpa keterangan gitu, tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Nah, hal seperti itu selalu sekolah itu menanyakan langsung gitu kepada orang tua, apakah tanpa keterangan ini itu karena lupa mengirim surat atau memang lupa tidak izin atau seperti apa. Jadi anak itu akan selalu terpantau gitu, apakah mereka membolos juga. Itu sangat penting gitu diketahui apa penyebab anak itu tidak hadir tanpa keterangan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, dalam memahami karakter anak, pasti orang tua memiliki berbagai macam kendala gitu. Dari kelompok kami akan memaparkan 3 kendala yang sering dijumpai orang tua terkait dalam memahami karakter sang anak. Yang pertama, anak akan susah diajak kerjasama. Nah, hal yang paling nampak adalah anak akan membangkang. Seringkali anak itu akan bertindak semaunya sendiri, mulai mengatur tidak mau ini, tidak mau itu. Dan pada fase ini anak itu sangat ingin memegang kontrol gitu dan ingin melakukan hal yang ya pokoknya semau dia gitu, mau seperti apa. Nah, mulai ada pemberontakan dari dalam diri sang anak. Yang dapat dilakukan orang tua apa? Nah, sebagai orang tua, yang paling pertama dapat dilakukan adalah memahaminya. Dan sebaiknya apabila anak suka memberontak atau membangkang dan semaunya sendiri, alangkah lebih baiknya orang tua itu menanggapi tapi dengan kondisi emosi yang tenang gitu, tidak dengan emosi. Karena apabila anak emosi, orang tua ikutan emosi, pasti hal tersebut akan kacau gitu. Jadi sebisa mungkin yang pertama orang tua itu memahami lalu menanggapi dengan kondisi yang tenang. Harus dipastikan dalam kondisi emosi yang tenang seperti itu. Nah, yang kedua, kurang terbuka pada orang tua. Nah, saat orang tua bertanya misalkan, gimana sekolahnya hari ini nak? Mungkin anak hanya menjawab biasa aja seperti itu. Karena
si anak ini kurang terbuka gitu dengan orang tuanya. Dia tidak mau menceritakan kegiatan apa yang telah dilakukan di sekolah. Nah, lalu anak juga seringkali menjawabnya dengan malas gitu. Mungkin biasa aja, nggak ada apa-apa, seperti itu. Nah, namun anehnya terkadang anak itu malah lebih terbuka dengan teman-temannya gitu. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa figur orang tua itu tergantikan dengan pihak lain, yaitu mungkin teman-temannya di sekolah, atau ibaratnya ketua gengnya di sekolah, ataupun pacar dan lain sebagainya. Nah, mungkin saat hal itu terjadi, orang tua itu hendaknya mawas diri dan mulai mengganti pendekatan orang tua terhadap anak. Misalkan saat anak pulang sekolah mungkin sering ditanya gimana sekolahnya, langsung ditanya seperti itu. Nah, mungkin pendekatan itu bisa diganti saat anak mungkin sedang bersantai atau sedang makan malam bersama, dan mengganti cara pendekatan yang mungkin nantinya bisa sesuai gitu dengan sang anak, agar anak lebih bisa terbuka. Lalu yang terakhir, menanggapi hal dengan negatif. Nah, seringkali dijumpai anak berkomentar seperti, biarin aja, dia memang jelek kok. Mungkin tanda harga diri anak itu terluka seperti itu. Nah, harga diri yang rendah merupakan salah satu cara untuk naik ke tempat yang lebih tinggi itu dengan mencari pijakan. Nah, sama saat harga diri kita rendah, maka cara yang paling mudah untuk menaikkan harga diri mencela orang lain seperti itu. Nah, dan anak pun sudah terlatih melakukan itu, jadi berhati-hatilah terhadap hal tersebut gitu. Harga diri itu kan merupakan kunci sukses di masa depan anak. Jadi bagaimana tanggapan anak yang negatif itu bisa orang tua ubah menjadi hal yang suatu positif, agar anak itu memiliki harga diri yang lebih baik untuk masa depannya seperti itu. Selanjutnya yaitu terkait pemberian penumbuhan pendidikan karakter atau budi pekerti bagi peserta didik dari satuan pendidikan melalui orang tua dapat dilakukan dengan upaya melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, ada pembekalan parenting kepada orang tua siswa baru. Materi pembekalan ini berhubungan dengan peran orang tua dalam mendidik anak di rumah maupun kerjasama orang tua dengan sekolah. Yang kedua, ceramah parenting bagi kepala sekolah dan guru yang diberikan oleh narasumber selama 3 hari. Yang ketiga, pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi dan siswa yang telah mengikuti lomba walaupun tidak menjadi pemenang pada saat upacara hari Senin. Yang keempat, yaitu komunikasi 2 arah antara orang tua dan wali kelas dalam bentuk rapat yang diadakan sewaktu-waktu dan rapat rutin 6 bulanan serta komunikasi melalui grup WhatsApp. Yang kelima, yaitu tablik atau pengajian orang tua di masjid sekolah pada 2 kali setiap bulan. Pembentukan komite kelas yang membahas kegiatan pendidikan atau pembelajaran di tingkat kelas. Yang keenam, yaitu program Parents as Teacher. Yang ketujuh, yaitu mengundang orang tua dengan profesi tertentu sebagai pembina upacara pada hari Senin. Yang kedelapan, mengundang alumni untuk menyampaikan pengalamannya kepada siswa di sekolah. Dan yang terakhir, kesembilan, yaitu membiasakan anak sholat berjamaah dan menjadi imam atau khatib sholat Jumat secara bergantian. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah ini bukanlah hal yang sulit untuk dilaksanakan oleh satuan pendidikan lainnya. Paling tidak, kegiatan-kegiatan ini dapat memberikan inspirasi bahwa banyak bentuk kegiatan pendidikan keluarga yang dapat diterapkan oleh satuan pendidikan dan dapat ditiru atau dijadikan sebagai contoh yang baik. Baik, sekian pemaparan materi terkait kajian kontemporer tentang pendidikan keluarga dari kelompok 6 pada mata kuliah pendidikan komparatif kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Dan silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi atau mengoreksi bisa langsung disampaikan ke kolom chat di YouTube ini ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.